kewajiban dari PMI ini harus dipahamkan dulu sebelum tenaga kerja itu take off berangkat ke negara tujuan. Nanti dia mau kerja apa, ini juga harus jelas. Betul. Jangan sampai sekedar kirim, sampai di sana dia masih bingung dia akan melakukan pekerjaan apa seperti itu. Bagaimana pemerintah hadir, bagaimana masyarakat kita tidak menjadi tenaga kerja ilegal. Karena resikonya itu luar biasa. Betul. Nah, ketika kondisinya begitu kan tidak mungkin toh kemudian kita membiarkan walaupun ini ilegal. Mau tidak mau itu harus kita lakukan karena kita nggak bisa cuci tangan dengan kondisi ini. Ribet kan kalau sudah seperti ini. Karena kan kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang dikirim itu adalah memang tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya seperti itu. Dan insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Kota siap untuk bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan siap menyajikan informasi secara akuntabel dan transparan untuk bisa menyajikan informasi yang terbaik untuk menjadi pilihan panjenengan untuk menentukan pilihan akan bekerja di mana, sebagai apa, dengan hak dan kewajiban yang bisa diterima sesuai dengan yang panjenengan inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Jatim semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membahas isu yang sangat menarik sekali, khususnya di Jawa Timur. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa, Haja Zeni SAG, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat tentunya ya. Dan beliau dari Dapil Jatim 4, Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso yang sekarang menduduki anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kalau kita bicara Komisi E ini kan pasti tidak jauh dari kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan perlindungan buruh migran, Bu Zeni. Karena di Jawa Timur sendiri ini banyak sekali warga Jatim yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Dan tidak hanya terbatas pada pekerjaan kasar atau rumah tangga saja, tapi juga banyak sektor-sektor lainnya. Dan kalau dari data sendiri tahun 2024 mencapai 79.000 orang yang bekerja sebagai PMI. Ini kalau Bu Zeni melihat di Jawa Timur sendiri dengan banyaknya minat masyarakat Jatim yang untuk menjadi pekerja migran, ini apakah memang apa ya Bu Zeni, semenggiurkan itukah menjadi PMI di luar negeri atau seperti apa? Kalau bicara kenapa orang menjadi PMI seperti itu, tentu alasannya kompleks begitu ya. Tetapi saya yakin dari lubuk hati yang paling dalam, semua masyarakat Jawa Timur seperti itu tentu pengennya kerjanya di sekitar rumah aja. Di rumah atau di sekitar rumah atau dalam lingkup paling jauh ya tetap NKRI. Nggak pengen dong kemudian orang itu kerja jauh dari keluarga, jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari suami, kemudian sampai ke luar negeri seperti itu. Tapi memang ada banyak faktor yang membuat orang untuk bekerja menjadi PMI. Salah satunya misalnya pertama soal gaji gitu ya. Jadi ketika bekerja di Indonesia, jadi orang menganggap ya saya kerja di Indonesia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang itu pun tidak cukup. Maka kemudian langkah mereka untuk kerja ke luar negeri itu dalam rangka untuk mencari standar gaji yang lebih tinggi dari Indonesia. Karena rata-rata kerja di luar negeri itu kan standar gajinya memang lebih tinggi dari kita, dari Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua memang karena faktor keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada di kita gitu ya. Jadi walaupun punya ijazah seperti itu, tetapi dia nggak punya skill dan tidak berani bertarung gitu ya dengan kehidupan yang ada di lingkungannya, dia tidak berani mengupgrade apa yang menjadi potensi dan kapasitasnya, maka kemudian instan aja mereka. Saya susah untuk cari kerja, ya mending di luar negeri ada lowongan pekerjaan walaupun jauh dari keluarga, akhirnya itu yang menjadi pilihan mereka untuk bekerja. Jadi memang faktor ekonomi ini
menjadi sangat kuat, menjadi faktor utama orang menjadi PMI. Tapi ada faktor lain juga. Faktor lain seperti apa misalnya? Dia pengen mengembangkan kapasitas yang dia punya. Misal nih contoh, perawat ya. Itu perawat itu kan tenaga profesional, tenaga yang memang punya keahlian. Mungkin ketika dia menjadi perawat di Indonesia, ya dia hanya bisa merawat orang sakit aja seperti itu ya. Ya dengan dinamika yang sama ketika mereka di bangku kuliah seperti itu. Dan gajinya ya segitu-gitu aja. Maka kemudian ketika misalnya di Jepang nih ada kebutuhan perawat ya dengan spesifikasi dan standarisasi yang cukup tinggi dan honor yang menggiurkan seperti itu, karena di sana bukan hanya merawat orang sakit tapi juga merawat lansia dan segala macam. Akhirnya untuk mengembangkan apa yang menjadi potensinya hari ini biar kemudian lebih profesional dan segala macam, maka kemudian dia pergi ke luar negeri itu untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang dia punya seperti itu. Jadi ada banyak faktor lah orang memilih hidup untuk menjadi PMI gitu. Oke, dari beberapa faktor tadi memang faktor utama ekonomi, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang faktor untuk aktualisasi diri begitu ya, bekerja di luar negeri sebagai PMI. Ini juga kemudian diperkuat dengan statement Menteri P2MI kita, Bapak Abdul Karding, yang menyarankan masyarakat Indonesia ya sudah ramai-ramai saja mencari pekerjaan di luar negeri gitu guna mengatasi angka pengangguran. Nah, tapi kan ini juga menimbulkan pro dan kontra yang pada artinya negara tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan dan juga mungkin alasan-alasan lainnya. Kalau Bu Zaini sendiri melihat? Ya memang pernyataan ini menimbulkan pro kontra ya seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi seperti itu sebagai wakil rakyat, senyampang masih ada lahan pekerjaan yang ada di NKRI seperti itu ya bagaimana itu dimaksimalkan seperti itu. Karena memaksimalkan yang kita punya dengan potensi yang kita punya menjadi tuan di tanah sendiri itu menjadi lebih bermartabat bagi, kalau menurut pendapat kami seperti itu. Tetapi kemudian ketika ada keterbatasan tidak bisa lapangan pekerjaan ini bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pencari kerja seperti itu, ternyata tidak semua apa yang tersedia itu bisa dimasuki oleh para pencari kerja, maka tentu salah satu solusinya itu adalah dengan bekerja ke luar negeri. Tapi statement berame-rame ini kalau saya secara pribadi itu menjadi kurang nyaman seperti itu ya. Mungkin karena bagi pekerja yang ada di luar negeri ini, kenapa harus rame-rame kayak begitu? Karena memang bagi PMI ini merupakan salah satu sumber devisa negara yang cukup besar seperti itu ya. Sehingga ya udahlah daripada rame-rame rebutan-rebutan kemudian di daerah sendiri, kemudian menimbulkan kesenjangan sosial dan segala macam, maka oleh Pak Menteri itu didoronglah untuk Anda silakan kerja ke luar negeri nih biar kemudian angka pengangguran ini menjadi berkurang seperti itu. Oke, dan juga devisa tadi kalau bicara ini sampai 253 triliun begitu ya yang kita capai. Tapi kan artinya walaupun memang mungkin didorong untuk menjadi PMI di luar negeri, tapi kan ini juga berbanding lurus dengan resiko yang tinggi juga. Bagaimana pemerintah juga harus hadir untuk menjamin keselamatan para PMI kita begitu ya. Mengingat ini juga target nasional naik 45% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sekitar 425 orang. Nah, selain tadi mungkin untuk peningkatan devisa, tapi apa hal-hal yang memang harus diperhatikan gitu, Bu Zaini? Kita mendorong mereka untuk menjadi PMI, tapi ya apa yang bisa kita siapkan idealnya? Ya, boleh kita mendorong warga negara kita itu untuk menjadi PMI, tetapi tentu negara tidak boleh lepas dari tanggung jawab dan kewajibannya. Apa itu? Misalnya adalah menyiapkan tenaga kerja yang memang sudah siap dengan memiliki kemampuan yang sesuai dan dibutuhkan di luar negeri seperti itu. Misal yang paling mudah misalnya kemampuan berbahasa. Jadi jangan sampai kemudian kita ngirim tenaga kerja itu tetapi kemampuan berbahasanya buruk. Maka ketika sudah kemampuan berbahasa buruk, maka otomatis tingkat komunikasinya juga buruk. Dia menjadi tidak paham apa yang menjadi pembicaraan lawan bicara. Dan itu rentan dengan masalah. Itu contoh. Yang kedua, selain kemampuan berbahasa, ya kemampuan disiplin keilmuan yang dibutuhkan di sana. Jadi lapangan pekerjaan yang ada di luar negeri itu kan macam-macam.
tidak semuanya itu adalah lapangan pekerjaan yang sifatnya formal, tapi banyak yang non formal seperti pembantu rumah tangga, seperti pengasuh baby gitu ya, kerja di perkebunan, kerja di rumah makan, kerja di restoran, ada banyak lah. Maka tentu sebelum dilakukan pemberangkatan itu perlu penguatan, jadi perlu pembekalan. Jadi pembekalan bahasa iya, kemudian dia lapangan kerja yang akan dituju itu apa, maka spesifikasi keilmuan itu harus dipunya, gitu ya. Jadi bukan berarti karena dia jadi pembantu rumah tangga dilepas begitu aja tanpa dia punya kemampuan, karena tentu menjadi pembantu rumah tangga, standar kerja pembantu rumah tangga di luar negeri dengan standar pembantu rumah tangga di Indonesia beda, seperti itu. Maka pengetahuan seperti itu harus, termasuk ketika jadi perawat, ketika jadi semua lapangan pekerjaan yang dituju oleh calon PMI ini tentu harus dilengkapi dengan kapasitas keilmuan yang cukup sehingga dia bisa menguasai pekerjaan ketika sudah di lokasi, termasuk juga akad kerjanya seperti apa gitu ya, kontrak kerjanya seperti apa, berapa lama, kemudian harus ada transparansi nih, berapa upah yang akan diterima seperti itu. Jangan sampai kemudian tenaga kerja diberangkatkan dia nggak tahu berapa nih hak saya, seperti itu. Jadi hak kewajiban dari PMI ini harus dipahamkan dulu sebelum tenaga kerja itu take off berangkat ke negara tujuan. Nanti dia mau kerja apa, ini juga harus jelas. Betul. Jangan sampai sekedar kirim, sampai di sana dia masih bingung dia akan melakukan pekerjaan apa, seperti itu. Dan yang amat sangat penting adalah hari ini yang lagi marak, bagaimana pemerintah hadir, bagaimana masyarakat kita tidak menjadi tenaga kerja ilegal. Karena resikonya itu luar biasa. Kesulitan perlindungan hukum, kemudian ada banyak hal lah ketika nggak bisa menuntut, ketika kemudian warga negara kita itu menjadi tenaga kerja ilegal. Maka ini yang menjadi PR besar dari negara ini untuk hadir di tengah-tengah masyarakat agar supaya ketika dia berproses itu semuanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana menjadi tenaga kerja legal. Walaupun memang ini prosesnya tidak mudah. Seperti itu ya. Jadi kalau ilegal nih mereka gampang. Mereka tinggal pesan paspor, dia pesan visa, mungkin visa kunjungan atau visa apa sudah ya. Visa apa ya? Ya visa rekreasi atau apalah. Kemudian dia ke sana, setelah itu di sana ada makelarnya seperti itu, lalu didistribusi. Tapi mereka otomatis kalau sudah ilegal, berangkatnya ilegal, maka di sana itu juga nggak bisa nuntut kontrak kerjanya harus berapa tahun, honornya berapa, pola kerjanya seperti apa, ya tentu nggak akan bisa menuntut itu. Yang penting ada kan seperti itu. Kalau di Jatim sendiri Bu, kasus-kasus PMI ya lumayan ilegal banyak, masih terjadi lumayan. Ya. Oke, padahal kalau kita tahu pekerja migran Indonesia yang dari Jawa Timur sendiri aja ini paling besar begitu ya secara nasional. Dan juga disusul dengan daerah-daerah lainnya. Mungkin karena memang juga tadi ada beberapa faktor yang kemudian orang itu jadi tertarik atau ingin menjadi pekerja migran. Padahal kan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, menjadi tenaga profesional, betul-betul. Dan juga kalau Jatim sendiri ini didominasi perempuan sebanyak 76,88%. Nah ini kalau di podcast sebelumnya nih, kalau dulu Jatim nonton, kita juga membahas ya terkait dengan perlindungan perempuan, dan ini banyak perempuan yang bisa kita kategorikan sebagai kelompok rentan juga begitu ya Bu Zaini. Dan melihat angkanya besar sekali sampai 76%, seperti apa? Ya sebenarnya saya sebagai pengambil kebijakan perempuan ya cukup prihatin juga ya. Sebenarnya kalau bicara lagi-lagi kewajiban mencari nafkah itu bukan kewajiban perempuan ya, tapi kewajiban laki-laki. Tetapi begitu besarnya toleransi perempuan terhadap laki-laki, kemudian dia merelakan dirinya untuk bekerja. Bukan hanya bekerja di luar rumah, tapi sampai bekerja ke luar negeri. Mengapa demikian? Lebih banyak perempuan karena memang tingkat kebutuhan pekerja perempuan di luar negeri juga lebih besar. Semacam nih, kebutuhan sopir dengan kebutuhan pembantu rumah tangga, lebih banyak kebutuhan pembantu rumah tangga. Dan rata-rata yang namanya pembantu rumah tangga itu adalah perempuan, seperti itu. Sopir ya ada juga banyak kebutuhan, tetapi kan jumlahnya lebih sedikit, seperti itu. Sama dengan kebutuhan menjadi tenaga perawat misalnya ya. Perawat itu memang
ada juga perawat laki-laki, tapi yang lebih banyak dibutuhkan juga lagi-lagi adalah perempuan. Memang tingkat kebutuhan terhadap tenaga kerja non formal perempuan, jadi rata-rata yang kami riskan kenapa? Karena mereka tenaga perempuan yang dikirim ke luar negeri itu rata-rata sebagai tenaga kerja non formal, bukan tenaga kerja formal sebagai duta, kementerian, bukan sebagai business woman seperti itu ya. Bukan sebagai itu. Jadi tenaga pabrik pun kan lebih banyak perempuan seperti itu. Jadi memang prihatin ya kita kalau ngelihat itu. Tapi ya gimana lagi, kondisinya seperti itu, yang layak jual itu adalah perempuan ketika jadi tenaga kerja, ya akhirnya perempuan yang berangkat daripada laki-laki seperti itu. Oke. Mungkin karena secara ekonomi tadi ya Bu Zeni ya, tuntutan ekonomi, kemudian ditawarkan dengan gaji yang lebih tinggi, padahal juga kerjanya cukup berat juga ketika kita bicara dengan standar luar negeri. Dan sejumlah daerah di Jatim ini juga menjadi kantong-kantong PMI, termasuk Banyuwangi, Blitar, Malang dan lain sebagainya. Kalau di dapil Bu Zeni sendiri, yang paling banyak pekerja migran di daerah mana? Banyuwangi. Oh oke. Ya. Ke negara mana maksudnya? Ke Malaysia. Kebanyakan Ya. ya. Rata-rata itu kalau daerah kami itu PMI-nya mereka ke Malaysia. Oke. Karena kalau di Malaysia itu mereka sudah punya komunitas. Jadi kayak semacam kampung nih, gitu ya. Jadi kalau di Malaysia ini memang ada satu kampung yang memang di situ mayoritas orang Banyuwangi, kemudian di situ orang Situbondo, kayak begitu ya. Sehingga mereka menganggap ketika kerja di sana mereka sudah punya jaringan, mereka sudah punya link, mereka sudah tidak akan tersesat seperti itu. Jadi memang ya walaupun memang ada juga kerja yang tidak di Malaysia, tapi karena ini pertanyaannya mayoritas di mana, maka mayoritas di Malaysia. Dan memang di sektor non formal. Ya, makanya itu sampai di Banyuwangi itu kan ada satu penerbangan ya, bandara gitu ya. Pernah dulu itu ada penerbangan antara Banyuwangi dengan Malaysia. Karena memang rutenya itu lebih banyak Malaysia. Oke. Dan juga ini dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja P2TK, ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, ini juga mengatakan Hong Kong ini juga jadi favorit begitu ya, Taiwan, Korea Selatan, Jepang. Alasannya selain gaji juga iklim kerjanya relatif kondusif katanya begitu. Dan kalau Bu Zeni sendiri pernah nggak Bu berinteraksi langsung dengan mungkin PMI kita atau yang pernah bekerja sebagai PMI, kemudian menggali lebih banyak seperti apa mereka di sana dan lain sebagainya? Kita pernah Komisi E itu kalau tidak keliru 2 tahun yang lalu ya, kita pernah datang ke Jepang dan kita datang ke sebuah panti seperti itu, yang panti itu semacam panti jompo. Tapi panti jompo itu adalah panti jompo yang berbayar. Artinya panti jompo yang memang dari pihak swasta, bukan dari pemerintah seperti itu ya. Dan rata-rata mayoritas perawatnya itu memang dari Indonesia. Tulungagung banyak seperti itu ya, yang kerja di sana, dan itu anak-anak muda. Jadi anak-anak muda dan gajinya lumayan banyak seperti itu. Jadi lumayan tinggi di situ ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia jauh lah seperti itu. Lumayan tinggi itu di kisaran? Ya di kisaran, kalau mereka baru ke sana itu ada di kisaran 9 sampai 10 juta itu posisi baru masuk. Kalau sudah beberapa sudah posisi angka belasan seperti itu. Memang cuma bekerja di sana itu beda ya dengan di sini. Jadi tingkat disiplinnya luar biasa. Jadi mungkin itu yang membedakan negara maju dengan kita seperti itu ya. Jadi kalau kita itu kan bekerja karena diawasi seperti itu ya. Kalau ASN itu pakai fingerprint. Sampai pakai fingerprint kan memang karena dia jam masuknya jam 7 dan untuk membuktikan mereka masuk jam 7 harus ada fingerprint kan seperti itu. Kalau di sana memang budayanya, disiplinnya tinggi, kemudian kebersihannya itu luar biasa. Jadi memang anak-anak muda kita yang berada di sana itu
etos kerjanya itu memang harus bisa menyesuaikan seperti itu. Dan mereka happy berada di sana. Happy itu. ya, Happy ya, karena memang penduduknya juga tidak terlalu padat kayak di Indonesia. Di situ tidak ada kemacetan seperti itu. Jadi saya merasa senyumnya itu sumringah. Ketika kami tanya kapan pulang ke Indonesia, ya nanti saja sudah Bu, ketika kami sudah merasa bekal kami sudah cukup. Kemudian nanti kami dapat jodoh, entah dapat jodohnya di sini atau di Indonesia seperti itu. Jadi rata-rata di sana itu kerasan dan tidak pengen pulang seperti itu ya. Mungkin upahnya besar, kemudian ya etos kerjanya di sana dengan sendirinya disiplinnya menjadi bagus, kemudian ya di sana juga bersih seperti itu ya. Dan di sana itu pekerjaan itu spesifik, itu ya, dalam arti kalau di sini kan all in ya, menjadi perawat itu all in, kadang juga ikut bersih-bersihin apa, kalau di sana enggak. Ya petugasnya sendiri-sendiri lah, jadi sangat spesifik di dalam memberikan pekerjaan seperti itu. Nah ya yang penting mereka happy. Ini ya, dan itu anak-anak muda. Anak-anak muda, luar biasa. Karena kalau di Jepang itu kan lebih banyak orang tuanya daripada anak muda. Jadi kekurangan anak muda di sana. Makanya kemudian dropping tenaga kerjanya itu rata-rata adalah anak muda. Bu Zaini, melihat tadi secara langsung ke Jepang, anak-anaknya happy, kemudian juga dengan tugas kerja yang luar biasa, tapi mereka etos kerjanya juga tinggi, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada kasus-kasus yang mungkin tidak seberuntung itu begitu. Nah, kita kan juga punya perda ya Bu, terkait dengan perda khusus perlindungan PMI di Jatim nomor 2 tahun 2022 ini ya. Apa saja kemudian poin-poin yang diatur untuk melindungi PMI kita? Di perda yang baru kami buat di tahun 2022 itu kompleks yang kita atur ya. Mulai dari bagaimana persiapan yang harus diberikan oleh pemerintah atau difasilitasi pemerintah terhadap calon tenaga kerja seperti itu ya. Jadi selain pembekalan keilmuan, di situ ada OPP juga, jadi ada orientasi pra pemberangkatan seperti itu ya. Jadi ada semacam diklat seperti itu, sampai kepada apa-apa saja yang perlu dia pahami, sampai kepada urusan kontrak kerjanya segala macam. Kemudian selain posisi pra pemberangkatan yang diatur dengan ada diklat pelatihan oleh shelter-shelter yang memang dimiliki oleh pemerintah, termasuk swasta juga ketika akan dirikan diklat itu juga ada persyaratan-persyaratannya, standarisasinya, sehingga memiliki berkelayakan seperti itu juga diatur di situ. Kemudian juga perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan dalam arti perlindungan terhadap kekerasan iya, perlindungan hukumnya itu iya, termasuk hak-hak dari tenaga kerja itu juga diatur di perda ini. Termasuk kewajiban pemerintah nih apa saja, seperti itu ya. Sampai kalau misalnya terjadi kekerasan nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ketika terjadi sakit, meninggal, seperti apa ya. Prosedur itu secara rinci dan rigid itu diatur di dalam peraturan daerah ini. Sehingga kita ingin memastikan bahwa Jawa Timur sebagai pemasok tenaga kerja yang lumayan, tetapi juga memiliki payung hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kerja kita, seperti itu. Jadi pra, saat, dan pasca ini juga diatur semua secara utuh di dalam peraturan daerah ini. Jadi semua sudah detail, mengingat juga mungkin Jatim punya ini ya, menyumbang terbesar begitu. Termasuk kerjasama dengan stakeholder ini juga diatur. Siapa aja nih yang bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penguatan tenaga kerja. Ya mulai dari dunia usaha, itu semuanya pihak-pihak mana saja disebut secara rinci dan rigid di dalam peraturan daerah ini. Tapi memang saya pernah sih Bu Zaini sekilas melihat webnya BP2MI, itu juga mereka kan ada kerjasama dengan ini, siapa yang mau melamar pekerjaan di sini. Jadi sebetulnya sudah detail sekali. Jadi harapannya masyarakat tidak sampai salah informasi, apalagi yang sampai menjadi PMI ilegal tadi ya Bu Zaini ya. Karena semuanya sudah ada payung hukumnya, kemudian betul-betul dijamin lah terkait pelatihan dan lain sebagainya. Lantas mungkin juga informasi kepada masyarakat yang belum tahu Bu Zaini bahwa ada pelatihannya, ada diklat dan lain sebagainya, prosedur-prosedur yang mungkin disediakan dengan berbagai dinas terkait, seperti apa? Ya, untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur di 38 kabupaten kota,
Jadi kita itu ada yang namanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di kabupaten kota. Maka bagi masyarakat yang memang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, maka hendaknya bisa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Lah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ini sudah terintegrasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Apa saja yang terintegrasi, termasuk lowongan pekerjaan apa sih yang ada di luar negeri, ini informasinya sudah online. Ini jadi pusat informasi itu bisa didapatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Termasuk prosedur apa nih yang harus mereka lewati untuk jadi tenaga kerja. Semuanya utuh dari A sampai Z itu memang sudah ada leading sektornya. Jadi tinggal kesadaran masyarakat saja untuk bagaimana dia mau berproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi insya Allah pemerintah siap untuk mengawal, melakukan pendampingan dan melindungi hak tenaga kerja. Tapi ketika loss dari pantauan pemerintah dalam tanda kutip yang banyak terjadi kan seperti itu. Jadi nggak mau ribet di awal seperti itu, yang penting bahkan dia mau beli paspor sendiri, mau biayai dirinya sendiri, sampai gadaikan tanah, gadaikan apalah, kadang berhutang seperti itu. Kemudian yang penting dia punya channel, cukong atau calo lah di negara tujuan, lalu dia berangkat seperti itu sampai di sana, dia bekerja, tapi akhirnya mereka bekerjanya juga sembunyi-sembunyi, nggak bisa keluar rumah seperti itu. Kemudian ketika dia tidak dibayar sesuai dengan haknya, mereka juga nggak bisa menuntut, karena pelindungan hukumnya sangat lemah seperti itu. Nah, kondisi-kondisi begini harus disadari lah oleh masyarakat. Nggak apa-apa ribet sesaat, tetapi kemudian haknya itu bisa terlindungi dengan baik. Soalnya kan negara juga nggak bisa cuci tangan. Contoh misalnya nih, ada banyak kasus dia berangkatnya ilegal seperti itu. Ketika terjadi masalah, mereka tetap datangnya ya ke kedutaan, kalau dia tahu ke kedutaan. Kadang mereka tidak, karena mereka ilegal, nggak pernah keluar rumah seperti itu. Dia tidak tahu kedutaannya di mana, harus berhubungan dengan siapa. Dia hanya berhubungan dengan keluarga, nomor HP keluarga yang ada di tanah air aja yang dia punya. Lah akhirnya keluarga yang di sini nih yang melaporkan ke anggota dewan, melaporkan ke Pak Kades, melaporkan ke bupati, ke camat, seperti itu, ke dinas, bahwa Bapak tolong dibantu, saudara saya ada di sini kondisinya sakit, kondisinya lemah, tidak dirawat. Bapak minta tolong dibantu, saudara saya di sini dia nggak dibayar dan segala macam. Bapak tolong dibantu, ternyata saudara saya sampai meninggal di posisi ini. Lah itu kan yang hari ini sering kita terima. Nah ketika kondisinya begitu kan tidak mungkin toh kemudian kita membiarkan, walaupun ini ilegal. Lah akhirnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten berkoordinasi dengan provinsi, kita melakukan langkah-langkah mitigasi lah, mulai dari bagaimana proses pemulangannya dan seterusnya. Mau tidak mau itu harus kita lakukan karena kita nggak bisa cuci tangan dengan kondisi ini. Ribet kan kalau sudah seperti ini. Betul, saya dengerinnya juga wah ternyata memang PR-nya besar sekali. Tapi monggo diminum dulu Bu Zaini karena pembahasan semakin menarik ya. Dan memang karena kompleksnya permasalahan ini juga butuh kolaborasi kita bersama. Termasuk juga ini kan berkaitan dengan human trafficking juga. Mungkin tadi beberapa case, beberapa case mungkin memang mereka ilegal tapi mereka dengan sadar karena tidak ingin ribet dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga yang mereka tidak sadar dan berakhir pada human trafficking tadi atau perdagangan manusia. Ini seperti apa Bu Zaini? Ya ini karena minimnya tingkat pengetahuan ya. Minimnya tingkat pengetahuan didesak dengan kebutuhan ekonomi. Maka ketika kemudian ada calo, mohon maaf dalam tanda kutip, mencari tenaga kerja sampai ke desa-desa, itu ada loh tadi kasus, ada calo datang ke desa, kemudian dia itu loh ada jaringannya. Kalau dapat satu orang dia dikasih uang nih 1 juta itu ada. Dan saya pernah menjumpai itu seperti itu. Sehingga berlomba-lombalah si calo ini untuk cari, untuk mendapatkan cuan 1 juta, satu orang 1 juta. Nah seperti itu, padahal setelah ini diikuti nih yang terjadi adalah trafficking. Jadi mereka dijual seperti itu, mereka sampai di sana dipekerjakan secara tidak layak, kemudian mereka gajinya juga nggak dibayar, yang nggak bisa menuntut apa-apa.
Maka kemudian dia hanya telepon ke keluarganya dalam kondisi yang sangat mengenaskan seperti itu. Oke, biasanya Dan itu iming-iming ada. apa sih Bu Zeni? Ya, iming-iming kalau di sana Dapat gaji pekerjaannya besar gitu ya. enak, tidak jadi pembantu rumah tangga, cuma jaga toko, kan kadang seperti itu. Iya. Ya nggak usah di luar negeri lah kalau urusan trafficking. Ya di kita aja kan ada juga seperti itu. Saya dulu itu pernah menemui seorang anak masih usia 19 tahun dari satu kabupaten, saya nggak perlu sebut kabupatennya seperti itu. Dia menjadi PSK seperti itu. Ketika saya tanya, dia nangis, tapi saya datang tidak sebagai anggota DPR, tapi sebagai seorang perempuan yang ingin tahu kenapa ini terjadi. Ya ternyata mereka korban trafficking. Jadi mereka ditanya nih sama seseorang, udah lulus SMA mau kerja di sini di kabupaten kamu, ini nggak ada kerjaan, ayo ikut saya ke kabupaten sebelah seperti itu. Di situ ada kerjaan, apa kerjaannya? Jaga toko, jaga restoran, ada yang sebagai petugas administrasi. Nah otomatis ketika informasinya tidak utuh, ini butuh terhadap satu ekonomi untuk nopang kehidupan dia dan keluarganya, ya ikutlah dia. Ketika sampai di sini ternyata bukan pekerjaan itu, dia dijual ke mucikari. Kemudian ketika dia tidak bermodal apapun datang ke sini, nggak bawa uang, nggak ada apa, kemudian dilakukan penyekapan dan segala macam, itu kan yang terjadi. Lah akhirnya daripada kemudian saya tidak makan di ruangan yang sangat tertutup kayak begini, ya akhirnya mau tidak mau, suka dan tidak suka, dia mau melakukan pekerjaan itu. Nah itu saya pernah dengar sendiri dan saya berhadapan dengan korban seperti itu. Artinya kan di luar negeri bisa jadi dong terjadi seperti itu. Apalagi dengan juga iming-iming tentu, iming-iming gaji, iming-iming pekerjaan enak seperti itu. Apalagi juga sekarang kan banyak kasus-kasus yang kemudian ditawarkan tadi mungkin dengan iming-iming, kemudian menjadi admin judi online, kemudian juga diambil organ tubuhnya. Nah, itu apakah memang real terjadi seperti itu kah Bu Zeni atau kalau yang diambil organ tubuhnya saya masih belum bisa memastikan karena case itu saya tidak pernah melihat secara langsung seperti itu ya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak, yang tidak pantas, kemudian penyekapan seperti itu, tidak dibayar gaji, case itu ada di lingkungan kami seperti itu. Dan kami mendengarnya ketika itu udah terjadi, orangnya tidak ada, udah ada di luar negeri. Lalu mereka butuh perlindungan melalui keluarganya, lalu keluarganya datang ke kami seperti itu. Dan seperti kayak proses pemulangan seperti itu rumit tidak Bu? Ya rumit dong. Ya namanya ilegal ya, seperti itu kan, akhirnya kan harus memulai semuanya dari nol gitu ya. Ya harus bikinkan paspornya lah untuk bisa pulang, kemudian menjadi amat rumit kemudian. Tapi tetap harus kita bantu proses pemulangan itu daripada kemudian dia menjadi korban yang nggak ada ujung pangkalnya di negeri orang seperti itu. Tapi anehnya ya kejadian begini ada, tapi orang itu kok masih nggak jera-jera kadang ya, mengambil jalan pintas untuk menjadi tenaga kerja ilegal. Maka ini yang butuh edukasi kepada masyarakat, bukan hanya kami yang mengedukasi ini. Jadi komunitas-komunitas yang peduli terhadap nasib buruh seperti itu, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan seperti itu, penting untuk melakukan pemahaman ini sampai ke tataran grassroots. Utamanya ini adalah mereka yang ya tingkat kemiskinannya tinggi, kemudian yang pendidikannya rendah seperti itu, mereka kantong-kantong kemiskinan yang ada di desa kan rata-rata itu yang menjadi korban seperti itu target. Dan juga mungkin ini sudah menjadi jaringan seperti perdagangan manusia dan lain sebagainya. Ini juga menjadi isu global begitu ya Bu Zeni, termasuk juga menyasarnya pada akhirnya ke masyarakat yang miskin ekstrim atau kelompok-kelompok rentan lah seperti itu. Tapi memang sebetulnya pelatihan dan lain sebagainya itu gratis kan Bu Zeni ya? Gratis ya? Jadi mungkin ini perlu dipahami masyarakat juga atau dulur Jatim ketika ada misalnya calo yang kamu bayar sekian nanti itu sudah wajib diwaspadai gitu kan Bu ya? Jadi kalau semacam diklat, pelatihan segala macam, kalau yang ini milik pemerintah ya tentu ini gratis ya. Tetapi kan memang ada shelter tempat diklat itu yang memang bukan milik pemerintah, tapi milik PT, milik swasta. Tentu kalau milik swasta berbayar seperti itu ya. Tinggal kita lihat nih, ini masuk dalam
kapasitas milik Provinsi Jawa Timur, tentu kalau milik Provinsi Jawa Timur ini dibiayai dengan APBD. Nah, kalau misalnya milik swasta tentu ini berbayar seperti itu. Tinggal kita mau pilihnya ini yang mana. Yang jelas ketika kita sudah mengikuti yang legal seperti ini ya, nasib kita menjadi lebih terjamin seperti itu. Jadi ya memang prosesnya panjang, yang namanya diklat seperti itu. Diklat itu juga ada evaluasi. Ya tidak semua dari mereka yang ikut diklat itu bisa dinyatakan lulus saat itu juga dan bisa berangkat seperti itu. Karena kan kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang dikirim itu adalah memang tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya seperti itu. Betul. Terkait juga penempatan. Ini kan Perda juga mengatur hal itu ya, Bu Zeni ya. Fasilitas penempatan termasuk agen penyalur tenaga kerja, pemenuhan hak-hak PMI. Jadi jangan khawatir nih dulur Jatim karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa begitu. Termasuk juga penanganan masalah dan lain sebagainya. Lantas ketika misalnya ada permasalahan-permasalahan kita bicara yang memang legal ya Bu Zeni, kemudian melalui proses, tapi pada kenyataannya misalnya ada permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, itu apakah sampai hari ini Komisi E melihat penanganan dari pemerintah sendiri atau eksekutif itu sudah cukup baik kah? Atau apa istilahnya gercep kah? Ya, karena kalau ini kita lihat cukup baik bagus ya Bu Zeni ya. Ya, yang kurang baik itu kan ketika yang ilegal gitu ya, karena memang prosesnya yang rumit seperti itu. Tapi kalau yang legal itu ya relatif bisa tertangani dengan baik semuanya seperti itu. Baik. Termasuk juga yang di Jawa Timur. Kemudian juga tadi catatan tertentu bahwa kita harus menjadi tenaga profesional. Itu yang harus dipahami masyarakat juga. Tidak serta-merta kemudian kita ditawari pekerjaan yang mudah, kemudian bisa ke sana. Itu kita harus menjadi tenaga profesional. Dan prosesnya atau prosedurnya itu seperti apa Bu Zeni? Ya kalau prosedur sebagaimana biasa lah kita mendaftar melalui kalau misalnya mau resmi itu ya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota seperti itu, lalu ini mengelingkan ke provinsi, atau kalau tidak melalui Dinas Tenaga Kerja ya kita lewat agen-agen tetapi yang memang resmi, yang memang sudah ada daftarnya. Sudah ada ya? Sudah ada daftarnya dan di Kabupaten Kota itu sudah ada lah listnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada di list itu perlu dipertanyakan nih seperti itu. Karena kan juga banyak agen-agen yang abal-abal, jadi bahasanya ada di PT, tapi ya PT hanya mereka yang paham, aksesnya tertutup seperti itu ya. Jadi itu juga ada. Makanya kemudian memperoleh informasi yang utuh bagi masyarakat itu penting, agar masyarakat tidak salah jalan dalam menentukan tahapan dan prosedur yang harus dia lakukan harus seperti apa. Betul, dan lagi-lagi harus bisa double cross check informasi apapun itu, even mungkin dari agen penyaluran harus dilihat betul-betul. Makanya kalau terlalu jauh ke kota, di desa itu kan ada Pak Kades, kan seperti itu, ada anggota DPR yang ada di Dapil, kemudian ada Pak Camat gitu ya. Kalau dia nggak bisa akses ke kabupaten di jantung kota nih terlalu jauh, ya tanya aja ke orang-orang itu yang memang punya kapasitas dan kewenangan sebagai pengambil kebijakan seperti itu. Tapi kalau menyangkut hak-hak tadi, apakah semacam kalau kita di sini kan ada BPJS Ketenagakerjaan, kayak hal-hal seperti itu ya, itu sama juga Bu Zeni ya? Sama, ada perlindungan-perlindungan seperti itu juga. Jadi sehingga risiko kecelakaan kerja itu juga bisa dilindungi seperti itu. Dan itu semua kita ya yang mengatur ya, bukan dari negaranya ya. Akad kerjasamanya ini dipertegas di posisi kerjasama antara Indonesia dengan negara tujuan seperti itu. Baik. Tapi juga ini di data BP2MI Bu Zeni tahun 2020 sampai 2024 ini terdapat setidaknya 106.000 lebih lah penanganan PMI yang terkendala, di mana 90% korban kejahatan adalah PMI dan 80% korbannya adalah perempuan. Dan mungkin kita katakan ini masih cukup mengkhawatirkan ya. Dari 4 tahun terakhir saja ini masih ada lebih dari 100.000 dan 80%-nya perempuan gitu. Miris. Mungkin ini apa catatan-catatan penting lainnya yang bisa Bu Zeni sampaikan bahwa ya kita harus kerja bersama, kolaborasi supaya tidak ada angka-angka sebesar ini lagi yang terjadi begitu.
Ya, memang perlu ada kolaborasi yang sinergis seluruh pengambil kebijakan. Maka kalau terkait dengan PMI, pekerja migran, nggak cukup hanya urusan provinsi berkolaborasi sama kabupaten kota. Pengambil kebijakan di tingkat akar rumput itu yang amat sangat dibutuhkan karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang saya bilang itu ya Pak Kades seperti itu ya. Kemudian apalah tenaga-tenaga profesional ASN, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tingkat bawah, yang di tingkat grassroots, yang masyarakat desa itu cenderung lebih percaya ke mereka, ya, percaya ke tokoh masyarakat, percaya kepada tokoh penggerak, percaya kepada kepala desa. Maka peran-peran ini yang sebenarnya amat sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana caranya menjadi PMI, apa yang menjadi hak kewajibannya, prosedurnya seperti apa. Maka peran-peran di tingkat grassroots ini yang sangat dibutuhkan. Jadi beda sama tadi yang kita bahas di tema sebelumnya seperti itu ya. Karena itu jumlahnya tidak relatif banyak dan ada banyak faktor. Tetapi kalau urusan PMI ini ya orang desa itu kan percaya kepada siapa yang ditokohkan di situ. Maka peran-peran ini yang penting menurut saya juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang utuh tentang PMI. Oke, Bu Zeni, terakhir mungkin pesan untuk masyarakat yang mungkin ingin menjadi PMI atau apa ya, kita preventif lah untuk tidak tergiur dengan hal-hal yang tidak pasti begitu ya, harus cross check lagi. Ya buat masyarakat yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, termasuk juga di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi yang juga jadi dapil kami, maka tentu ketika ada keinginan bagi panjenengan semua untuk menjadi PMI, maka kami berpesan bagaimana kita menjadi PMI yang profesional, sehingga kita bisa paham apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai PMI. Bukan hanya sekedar kita mengejar satu penghasilan atau gaji di atas standar yang ada di lingkungan kita, tetapi mengabaikan perlindungan-perlindungan terhadap hak yang harus kita punya. Nah, oleh karena itu, saran kami sebagai anggota DPR, maka bagaimana kita untuk jadi PMI profesional itu syaratnya adalah pintu masuknya bagaimana kita menjadi PMI yang legal sesuai dengan syarat dan ketentuan yang harus dijalani. Nah, untuk itu maka berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di akar rumput, mulai dari Pak Kades dan orang-orang lain yang memiliki pengetahuan tentang ini, penting untuk menjadi bahan pertimbangan apa dan bagaimana dan harus seperti apa. Dan insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota siap untuk bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan siap menyajikan informasi secara akuntabel dan transparan untuk bisa menyajikan informasi yang terbaik untuk menjadi pilihan panjenengan untuk menentukan pilihan akan bekerja di mana, sebagai apa, dengan hak dan kewajiban yang bisa diterima sesuai dengan yang panjenengan inginkan. Mungkin itu yang menjadi pesan kami. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Zaini. Dan juga ada info posko layanan juga bagi para PMI ya yang mungkin menjadi korban kekerasan di BP2MI. BP2MI Jatim juga bisa lewat media sosialnya atau websitenya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan atau kita harus mencari tahu sedetail mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Zeni. Terima kasih banyak Haja Zenie SAG sudah hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita semua, insight yang luar biasa terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya yang ada di Jawa Timur. Sehat dan sukses selalu Ibu Zeni. Dan dulur Jatim semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Silka Sorizona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.